Alkru, OSIS SMK Negeri 3 Kota Bengkulu, standby. Alkru, Broadcasting dan Film SMK Negeri 3 Kota Bengkulu, standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atriboni dalam channel Atridodi Official. Nah guys, kali ini saya akan memperkenalkan sekolah SMK Negeri 3 Kota Bengkulu guys. Saya mengajar sekitar sudah lebih dari 10 tahun saya di sana guys. Tahun ini pada tanggal 20 Juni 2020 kita akan melakukan penerimaan siswa baru untuk semua jurusan. Tetapi saya hanya akan memperkenalkan jurusan seni broadcasting dan film. Apa itu seni broadcasting dan film? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi jurusan seni broadcasting dan film. Seni broadcasting dan film itu dulunya teknik broadcasting guys. Didirikan pada tahun 2011 di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Dan jurusan ini hanya ada satu-satunya di Provinsi Bengkulu guys. Pada tahun ini seni broadcasting dan film atau jurusan ini memiliki dua kompetensi keahlian, produksi program siaran televisi dan produksi film. Dulu seni broadcasting ini kita kenal dengan teknik broadcasting. Nah, dari tahun 2011 sampai 2017 jurusannya hanya satu guys, yaitu teknik broadcasting. Nah, pada tahun 2017 teknik broadcasting berganti menjadi seni broadcasting dan film. Dan di 2017 itu dibentuk satu kompetensi keahlian lagi guys, namanya produksi film. Nah, yang membedakan antara produksi siaran televisi dengan produksi film apa? Simak terus video ini sampai selesai. Produksi program siaran televisi itu yang kita sebut, yang sering disebut anak-anak dengan broadcasting, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang produksi televisi. Jadi anak-anak ilmu dasar dengan produksi film sama-sama belajar editing, sama-sama belajar tata kamera. Produksi siaran program televisi itu adalah salah satu kompetensi keahlian yang ada di seni broadcasting dan film. Perbedaannya dengan produksi film itu, kalau di produksi film anak-anak belajar tentang animasi, sedangkan di
produksi siaran program televisi, anak-anak tidak diajarkan tentang animasi guys. Kemudian mereka sebenarnya ilmu dasarnya sama guys, sama-sama belajar editing, sama-sama belajar tata kamera, sama-sama belajar artistik. Perbedaan PSPT dengan produksi film itu di editing dan tata kameranya. Jadi kalau di tata kamera untuk produksi film itu pengambilan gambar, cara pengambilan gambarnya sama seperti kita mau buat kue guys, bahannya sama tetapi nanti hasilnya berbeda. Karena apa? Di dalam jurusan ini proses pembelajarannya yang berbeda, tetapi ilmu dasarnya sama. Jadi mau kalian mau ambil produksi film atau mau ambil PSPT sebenarnya sama-sama guys. Jadi sama-sama belajar editing, sama-sama belajar tata kamera, sama-sama belajar artistik, dan banyak sekali ilmu yang sama. Bahkan guru yang mengajar pun di jurusan tersebut masih sama guys. Syarat untuk masuk ke jurusan seni broadcasting dan film, yang pertama itu siswa harus mempunyai minat dan bakat dulu guys. Jadi kalau adik-adik tidak memiliki minat atau bakat di bidang seni broadcasting dan film, jadi kalian nggak bisa mengikuti pembelajaran ini secara sempurna. Karena bagaimanapun juga di sini yang diasah adalah daya seni. Kita belajar dengan teknologi tapi mengasah nilai seni. Jadi untuk melakukan sebuah editing, untuk mengambil sebuah gambar itu perlu nilai seni ya, agar apa yang kita lakukan itu bisa terlihat lebih indah dan lebih bagus. Jadi syarat yang pertama harus memiliki bakat dan minat dulu ya. Jadi dia harus memiliki bakat dan harus memiliki minat. Yang kedua, tidak boleh buta warna guys. Jadi untuk anak-anak yang mau masuk ke jurusan seni broadcasting dan film, jangan sampai buta warna. Karena di sana kita akan mempelajari masalah editing. Akan sulit bagi kalian kalau kalian memiliki buta warna. Jadi diusahakan untuk kalian ke sana harus jangan buta warna. Kemudian yang ketiga, kalian harus mau memiliki kamera dan laptop guys. Jadi karena ini adalah bahan kita, kalian nanti praktek akan banyak menggunakan kamera, kalian akan banyak menggunakan laptop, maka kita menganjurkan bahwa anak-anak memiliki kamera dan laptop. Itu semua untuk siswa. Kita tidak memiliki syarat yang banyak, apalagi di tahun 2020 mungkin kita tidak berpatokan kepada nilai akhir karena anak SMP tidak ujian juga guys. Jadi kita berpatokan pada nilai raport. Kemudian bagaimana proses penerimaan, sampai sekarang kami masih menunggu konfirmasi dari Dignas Provinsi. Karena kita menggunakan link guys. Jadi kita pendaftaran tahun ini itu online, dimulai dari tanggal 20 Juni. Jadi bagi teman-teman, bagi adik-adik yang berminat ke seni broadcasting dan film, jangan lupa kalian searching tentang ilmu ini, kalian perhatikan, kalian lihat. Kalau kalian berminat silakan daftar ke SMK Negeri 3 Kota Bengkulu, karena satu-satunya jurusan seni broadcasting dan film yang ada di Provinsi Bengkulu hanya ada di SMK 3 Kota Bengkulu guys. Kemudian mata pelajaran yang diajarkan di seni broadcasting dan film, baik itu PSPT maupun produksi film, itu hampir mirip walaupun tidak sama. Seperti di kelas 10, kalau PSPT dia akan belajar PAV, produksi audio video, sedangkan di produksi film dia akan mempelajari produksi film. Jadi di sana perbedaannya. Kemudian yang lain sama guys. Kemudian di kelas 11 yang membedakan yaitu di PSPT itu belajar manajemen produksi, sedangkan di film belajarnya animasi, kemudian sound effect, sedangkan di PSPT tidak belajar. Jadi itu yang membedakan konsentrasinya. Kelas 3 juga sama. Perbedaan dengan SMA itu, kalau di SMK guys, termasuk di seni broadcasting dan film, itu kita memiliki dua jenis guru guys. Jadi ada yang sering kita sebut dengan guru umum,
itu adalah guru wajib A, wajib B, atau guru apa ya kalau di kurikulum sekarang namanya, itu kalau kami mengatakan itu guru umum seperti guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, olahraga, dan lain sebagainya. Itu kemudian ada namanya guru produktif. Nah, di seni broadcasting dan film kita memiliki 11 guru produktif dengan 9 kelas, guys. Jadi jumlah kelas 1 nanti ada, kelas 10 ada 3 kelas, kelas 11 3 kelas, dan kelas 12 3 kelas. Jadi PSPT masing-masing jenjang 2 kelas, produksi film masing-masing jenjang 1 kelas. Jadi jumlahnya digabung kedua jurusan, kedua kompetensi tersebut 9 kelas. Nah, guru yang mengajar di sana yang pertama saya, guys, Rahmayu Atrimoni. Kebetulan saya juga dipercaya sebagai ketua jurusan atau ketua kompetensi seni broadcasting dan film. Kemudian ada Ibu Nurleli, kemudian ada Pak Maizon, Ibu Eva Efriani, kemudian ada Pak Ahmad Joni, kemudian ada Pak Eko Febrian Jaya, kemudian ada Pak Bobi Kurniawan, Ibu Gema Pertiwi, kemudian ada Ibu Irma Melisa, ada Ibu Lis Endiarti, ada Ibu Ismi Despitoleli, kemudian ada Ibu Despina Kodriah. Nah, itu guru produktifnya, guys. Sedangkan guru umum itu sama dengan SMK 3 yang lain. Itu mereka memiliki guru yang sama, guru bahasa Indonesianya sama, guru bahasa Inggrisnya sama, guru matematikanya sama, guru agamanya sama. Yang membedakan hanya di masing-masing kompetensi adalah guru produktifnya. Kemudian di kelas 11 kita ada magang, guys, atau kita ada PKL, magang siswa. Nah, biasanya SMK Negeri 3 Kota Bengkulu, terutama jurusan seni broadcasting dan film, itu tempat magangnya ada 2 tempat, guys. Yang satu itu di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu maksudnya. Kemudian yang kedua itu di luar provinsi. Nah, di luar provinsi itu kita sudah banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga di luar sana. Itu ada di TV Parlemen, di MPR RI, DPR RI. Kemudian kita ada di rumah produksi seperti rumah produksi kita, kemudian Synchronize, kemudian ada Fokus. Nah, itu kalau yang di Jakarta, guys. Kemudian kita juga pernah ke Pustekom, itu di bagian televisi dan radio. Nah, itu tempat magang siswa, itu biasanya di kelas 11, guys. Kemudian prestasi yang pernah kita raih, kalian bisa buka IG kita, bc.film SMKN 3 Bengkulu BKL, guys. Jadi di sana produksi kita mulai dari tahun 2011. Mulai dari tahun 2011 kita pernah dapat juara naskah terbaik tingkat nasional. Kemudian kita pernah juara 1, 2, bahkan 1, 2, 3 itu berturut-turut selama 3 tahun berturut-turut kita dapat juara tingkat Sumatera yang diadakan di Padang Panjang. Kemudian tingkat Bengkulu kita sering sekali ikut lomba film pendek dan lain sebagainya. Kita ada yang juara 3, juara 1, juara 2. Kemudian kemarin tingkat nasional juga kita ikut FLS2N, guys. Itu kita juara 1 tingkat nasional film dokumenter dengan judul Pancarona, guys. Jadi itu film kita juara 1 di tahun 2019. Kemudian di tingkat provinsi kita juara 1, 2 film sekaligus dokumenter, dan sebelum kita maju ke ajang nasional kita juga juara 1 tingkat provinsi. Itu
Jari-Jari Harmoni dengan Pancarona, itu di Provinsi Bengkulu. Jadi kegiatan kita sungguh luar biasa guys di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Nah, kalau kalian tertarik, jangan lupa mendaftar ke SMK Negeri 3 Kota Bengkulu, tentunya di jurusan Seni Broadcasting dan Film. Untuk syarat masuk lebih lanjut nanti saya buat di konten selanjutnya. Kalau saya sudah mendapat informasi dari provinsi, maka akan langsung saya kabari. Dan bagi teman-teman yang berminat, silakan komen di bawah, silakan ditanya tentang informasi, maka saya akan jawab sepenuhnya. Kami tunggu tanggal 22 Juni 2020 di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. SMK bisa, SMK 3 padenya. Nah guys, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK 3 padenya.